Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi mengenai materi bab vektor. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai menentukan komponen vektor dan menentukan besar atau bisa juga disebut juga panjang sebuah vektor. Jadi kita sudah menentukan dua itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar beberapa materi lagi mengenai vektor. Nah, sekarang ini kita bahas dulu mengenai vektor 0. Jadi, sebuah vektor yang titik awal atau titik pangkal titik pangkalnya dan titik ujungnya sama atau dinamakan adalah berhimpit, itu disebut vektor 0. Nah, contoh nih, ini kan ada titik pangkalnya A, titik ujungnya A, jadi titiknya sama. Jadi itulah namanya vektor 0, karena dia itu titik ujungnya ini, misalkan titik pangkalnya ini, titik ujungnya juga ini. Jadi dia ini berhimpit dalam satu titik, baik titik pangkalnya maupun titik ujungnya ini berhimpit di titik yang sama. Nah, ini dinamakan vektor 0. Vektor 0 itu biasanya disimbolkan dengan tanda ini. Ini berarti simbol dari vektor 0. Nah, jadi vektor 0 ini panjangnya 0. Ya jelas, karena ini kan tidak ada panjangnya ya. Dari titik ini ke titik ini lagi, berarti kan panjangnya 0. Nah, terus arahnya tak tentu. Artinya apa? Berarti dia arahnya bisa ke sana gitu ya. Bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana. Tapi kan karena dia ini hanya sebuah titik, kan berarti arahnya bisa berbagai macam gitu. Artinya, maka bahwa kalau vektor 0 itu adalah panjangnya 0 dan arahnya itu tidak tentu. Itulah mengenai vektor 0. Titik pangkal sama titik ujungnya berhimpit di titik yang sama. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai yang namanya vektor satuan. Vektor satuan adalah sebuah vektor yang panjangnya 1. Yang panjangnya 1 dinotasikan sebagai E. Nah, hal ini berarti bahwa apa? Panjangnya kan 1, maka panjang dari vektor E adalah 1. Nah, untuk menentukan vektor satuan dari suatu vektor dinyatakan dengan seperti ini rumusnya. Jadi, kalau vektor satuan itu kalau misalnya secara geografisnya atau secara grafiknya itu seperti ini. Ibu akan buat dulu sebuah vektor. Misal ya, vektornya ini supaya gampang dimengerti, misalkan ini vektornya. Nah, vektor satuan itu adalah satuannya. Satuannya berarti misalkan ini. Nah, ini satuannya. Jadi, yang tadinya A sampai B, satuannya itu hanya sampai sini, dari sini. Sini. Nah, ini. Ini satuan. Ini satuan. Nah, ini juga satuan, ini ke sini, ini satuan. Jadi vektor satuan itu yaitu dari A ke ini satuan dari vektor AB. Itulah dinamakan vektor satuan. Nah, itu dinamakan vektor satuan. Vektor satuan AB berarti ini dari sini ke sini gitu. Ini vektor satuannya. Misalkan ada vektor ini, coba vektor lain ya. Misalkan vektor biar gampang dimengerti, kita pakai horizontal aja. Ini vektor EF, satuannya berarti satuan vektor EF adalah ini, vektor GH ini namanya vektor satuannya. Nah, untuk menentukan vektor satuan, maka menggunakan rumus ini. Ini kita untuk menentukan vektor satuan dari suatu vektor, kita menggunakan rumus EF sama dengan 1 per panjang dari vektor R dikali komponen vektor R itu sendiri. Contoh ya, misalkan
Misalkan kita mau mencari, sebentar. Nah, kita mau mencari ini ya. Tadi kan kita sudah tahu ada vektor AB. Vektor satuannya adalah CD. Vektor CD. Nah, vektor AB itu komponennya adalah 0,3. 0,3 ini komponen vektor AB itu adalah 0,3. Sedangkan komponen vektor CD itu 0,1. Nah, kita mau cari nih, kenapa yang tadinya dari 0,3 bisa menjadi 0,1 dengan pakai rumus ini. Rumus yang ini. Jadi, intinya adalah kita mau mencari vektor satuan dari vektor AB. Caranya adalah kita tulis dulu, kita kan mau mencari vektor satuan dari AB ya. AB itu komponennya apa aja? Vektor AB itu komponennya adalah 0,3. Nah, kita mau mencari vektor CD. Vektor CD itu adalah vektor satuannya ya. Vektor CD adalah vektor satuan dari vektor AB. Caranya, kita pakai rumus ini. 1 per panjang dari vektor R. Panjang dari vektor R-nya ini adalah vektor AB-nya. Vektor panjangnya adalah berarti, ingat kemarin panjang adalah tinggal akar dari penjumlahan kuadrat komponen vektornya. Misalkan di sini 0,3, maka 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, sekarang ini vektor R di sini itu berarti komponen dari vektor AB-nya. Maka kita cari sini berarti 0,3. Nah, jadi gitu. Kita tulis cari 1 per akar 0 kuadrat 0 ditambah 3 kuadrat 9. Maka tulis 9, 0,3. Nah, maka hasilnya adalah 1 per 3. Sini 0, sini 3. Maka kalikan, ini seperti perkalian matriks biasa. Maka tinggal 1/3 dikali dengan 0. Hasilnya maka 0. 1/3 dikali 3. 1/3 dikali 3 ya. Kita oret-oretan di atas saja. Coret-coret. Bisa sederhanakan maka jadinya 1. Nah, jadi vektor satuan dari vektor AB itu adalah 0,1. Sama kan seperti ini 0,1. Nah, ini sama 0,1. Nah, seperti itu cara mencari vektor satuan. Nah, misalkan Ibu mau cari vektor satuan dari, misalkan di soal ada soal tentukan vektor satuan dari vektor berikut. Biasanya soalnya seperti itu. Maka kita bisa hitung, misalkan ya. Caranya seperti ini. Misalkan tentukan vektor satuan dari vektor CD yang mempunyai komponen misalkan 3 min 2. Nah, diminta adalah tentukan vektor satuannya. Caranya berarti pakai rumus ini. Tulis bukan R ya, tapi CD. Maka 1 per vektor panjang dari vektor CD itu sendiri dikali dengan komponen vektor CD. Komponen adalah 3 min 2. Nah, 1 per panjang berarti kita pakainya akar. Dari mana Bu ini? Dari rumus kemarin ya, ini ya.
Untuk menentukan panjang kita pakai rumus ini. Jadi kita tulis komponennya apa aja, 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Ini 3, sini min 2. Sekarang 1 per. Di sini kita tulis akar 3 kuadrat ke 9 ditambah min 2 kuadrat. Min 2 dikali min 2. Negatif kali negatif positif, 2 kali 2 hasilnya 4. Maka min 2 kuadrat itu hasilnya 4. Di sini 3 min 2. Sekarang 1 per 9 tambah 4 itu 13. Maka 1 per akar 13, 3 min 2. Maka hasilnya berarti tinggal kalikan. 3 dikali 1 per akar 13 min 2 dikali 1 per akar 13. Ini ya. Nah, maka hasilnya 3 per akar 13 min 2 per akar 13. Nah, ini adalah vektor satuan dari vektor CD. Jadi, cara menentukannya adalah seperti ini. Jadi, nanti tinggal kalian sesuaikan dengan soalnya komponen vektornya berapa. Nanti dimasukkan ke sini, masukkan ke sini. Nanti hasilnya sesuai dengan yang diminta oleh soal. Jadi nggak selalu di sini negatif, di sini positif, tapi itu tergantung dengan soal yang ada. Jadi kalian bisa sesuaikan saja, tapi rumusnya sama. Nah, itu mengenai vektor satuan. Nah, sudah vektor satuan sudah, kita lanjut ya mengenai kesamaan dua vektor. Nah, dua vektor. Jadi misalkan kita punya dua vektor, vektor itu kedua vektor itu dikatakan sama apabila panjang dari kedua vektor itu sama dan arah dari kedua vektor itu juga sama. Jadi misalkan kita punya AB. Kata AB akan sama dengan CD apabila nanti panjang dan arahnya sama. Misalkan nih kita buat ya di sini ya, AB dan CD. Misalkan yang lain sini aja, kita berlangsung dulu aja. Jangan deh ya. Kita hapuskan CD kalau seperti itu. Kita buat yang nah, misalkan ini kita mau buat vektor misalkan sebentar, vektor AB misalkan di sini AB. Nah, misalkan ada CD di sini CD. Nah, kedua vektor ini dikatakan sama apabila panjangnya sama dan arahnya juga sama. Kita lihat di sini. Nah, panjang dari AB ini kelihatan ya, ini jelas sama ya panjangnya ya. Karena kemiringannya juga sama, maka dia AB dan CD ini panjangnya sama. Lalu kita lihat, selain panjangnya sama, adalah salah satu lagi yaitu arahnya juga sama. Ini kita A arahnya ke B, C arahnya ke D. Nah, arahnya juga sama ya. Maka dikatakan bahwa kedua vektor ini itu sama. Nah, contoh yang lain misalkan ini dan nah, ini apakah kedua vektor ini sama? Pertama-tama kita lihat panjangnya dulu. Oh, ini hanya harusnya di sini. Nah, kita lihat panjangnya dulu. Jika dilihat, ini adalah panjangnya sama. Antara A sama W ini
panjangnya sama. Ini ya, ini vektor A, ini ada vektor W, namanya ada, atau bisa juga namanya vektor EF, ini vektor GH. Nah, ini panjangnya sama, lalu arahnya kita lihat. Arahnya dari E ke F, ini juga arahnya sama. G ke H, ini arahnya juga sama. Maka kedua vektor ini bisa dikatakan sama. Sekarang, kalau misalkan yang lain ya, kita buat yang lain. Terus ini dan ini. Nah, kita lihat. Panjangnya, kedua vektor ini panjangnya sama. Lalu, tetapi kita lihat arahnya. Arah dari I ke J, ini arahnya adalah matriks I ke J ya. Kalau sedangkan yang bawah adalah vektor. Vektor I ke J, kalau ini vektor K ke L. Kita lihat sendiri bahwa dia ini panjangnya sama tetapi arahnya berbeda, maka dapat dikatakan bahwa vektor ini itu tidak sama karena arahnya berbeda. Contoh yang lain misalkan lagi, ini kita punya vektor MN, lalu kita punya vektor ya gini, satunya ada lagi vektor OP. Kita lihat arah dari MN dan OP ini sama. Arah dari MN dan OP ini sama, tetapi panjangnya itu tidak sama. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua vektor ini itu tidak sama. Artinya kalau misalkan kesamaan dua vektor, yaitu berarti arahnya sama dan panjangnya juga sama. Nah, jadi itu mengenai kesamaan antara dua vektor. Sekarang kita lihat lagi. Perlu diingat bahwa vektor tidak tergantung pada letaknya, tetapi tergantung pada panjang dan arahnya. Nah, jika vektor AB ini panjangnya sama dengan vektor BA, tidak berarti bahwa kedua vektor itu sama. Karena apa? AB dari A ke B. Misalkan sini A, sini B ya. Ini vektor AB. Nah, terus misalkan ada satunya lagi adalah panjangnya sama, tapi arahnya beda. Nah, ini arahnya adalah B ke A. Kalau ini yang tadi A ke B, kalau ini adalah B ke A. Panjangnya sama, tetapi arahnya berbeda. Nah, jadi kedua vektor ini walaupun panjangnya sama, tapi arahnya berbeda, itu berarti kedua vektor ini tidak sama. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Jika ujung pangkalnya berlawanan, berarti BA ini adalah min A. Vektor BA adalah negatif dari vektor AB. Jadi kalau kita punya ini ya, AB, arahnya kan berbeda dengan BA. Nah, kalau kita mau menyamakan, maka tinggal pindahin arahnya. Misalkan AB ya, ini kan AB, AB. Yang tadinya BA mau diubah menjadi A ke B, maka harus ada tanda minnya. Sehingga di sini min AB. Jadi kalau misalkan mengubah letaknya dari titik pangkalnya adalah B, menuju titik ujungnya A. Nah, kalau misalkan mengubah arahnya itu berarti tandanya ada minnya, berubah, ada min. Jadinya min AB yang tadinya vektor titik pangkalnya adalah B menjadi A. Titik ujungnya A menjadi B. Nah, jadi seperti itu kalau dalam vektor. Jadi, vektor itu intinya kalau misalkan tandanya berubah, arahnya misalkan, kita tadi arahnya dari ini kita lihat ya, tadi IJ itu komponennya mana IJ kita lihat vektor IJ ini ya, IJ itu min 3 min 1. Nah, tadi kan KL itu panjangnya sama ya dengan IJ tapi arahnya berbeda. Kita lihat KL. Nah, kita lihat
Ini tadi min 3 min 1 berubah tanda karena tandanya berubah, yang tadinya ke sana dari I ke J, terus misalkan kita ubah dari J ke I, maka ini nanti yang tadinya negatif berubah jadi positif. Nah, karena tadi ini kalau kita punya vektor BA itu sama dengan negatif dari vektor AB. Nah, kebalikannya juga, misalkan kita punya vektor AB, maka kalau dijadikan BA maka ada negatifnya. Jadi kalau misalkan beda tanda, tandanya diubah, maka yang tadinya misalkan vektor AB menjadi vektor negatif BA. Jadi seperti itu kalau misalkan vektor diubah arahnya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Itu tadi kita sudah membahas mengenai kesamaan dua vektor. Sekarang kita membahas mengenai operasi pada vektor. Kita buat yang baru saja. Nah, operasi pada vektor. Pertama-tama, operasi pada vektor itu sebenarnya banyak ya. Kita hari ini akan membahas mengenai penjumlahan, pengurangan, dan perkalian vektor dulu. Nah, kalau penjumlahan, misalkan ya, kalau secara geografisnya, kita belajar dulu secara geografisnya. Misalkan kita punya vektor AB. Lalu, selanjutnya ada vektor misalkan BC. Nah, kita mau mencari vektor AC. Gini aja, kita mau mencari vektor AC. Nah, kita lihat dari A ke C, AC, AC ini sama aja dengan AB. Tandanya ya harus searah loh ya. Dari A ke C, maka tandanya adalah dari A ke B, B ke C. Sehingga untuk mencari vektor AC itu dengan cara menambahkan vektor AB ditambah dengan vektor BC. Nah, kita lihat tadi, hasil dari vektor AC itu berapa AC-nya? AC itu yang mana ini ya? Vektor AC itu adalah 3 dan 1. 3, 1 komponennya sekarang kita lihat yang AB. AB ini 2, 3. Terus BC adalah 1 min 2. Hasilnya berupa vektor AC yaitu 3, 1. 3, 1 ini itu kalau secara matematisnya kita bisa tinggal tambahkan vektor AB ditambah dengan vektor BC. Maka kita dapat seperti ini. Nah, vektor AB-nya kan 2, 3. Lalu, untuk mendapatkan vektor apa tadi? AC, itu kan tinggal menambahkan vektor AB ditambah dengan vektor BC. AB itu tadi berapa? 2, 3 ditambah BC-nya 1 min 2. Nah, tinggal kita tambahkan 2 ditambah 1, 3 ditambah min 2. Maka hasilnya 3. 3 tambah min 2 hasilnya 1. 3, 1. Sesuaikan dengan yang ini? 3, 1. Nah, itu kalau secara geografisnya itu tinggal ditambahkan. Kita lihat tandanya juga ya. Ini kalau A ke C, maka A ke B, tandanya dari A ke B, panahnya ke sana, dan B ke C, panahnya ke sini. Jadinya AC tinggal ditambahkan AB ditambah BC. Itu menghasilkan, itunya adalah komponennya adalah 3, 1. Sama dengan, sesuai dengan kalau secara matematis. Kalau matematis tinggal dijumlahkan saja. Vektor AB ditambah vektor BC.
Nah, kalau vektor AC itu tinggal ditambah vektor AB ditambah BC. Ini tengahnya harus sama. Nah, misalkan kita mau mencari vektor CD, maka tinggal di CD, oh jangan, CF misalkan ya. Maka tinggal CD ditambah vektor DF gitu. CD, C depan, F belakang, jadinya CF. Jadi itulah mengenai penjumlahan vektor. Nah, itu tadi yang secara geografisnya secara segitiga. Nanti kita bahas satunya lagi yaitu secara jajar genjang. Kalau secara jajar genjang itu berarti seperti ini. Ini ke sana jajar genjang ya bentuknya ya. Ini ke sana. Nah, maka vektornya adalah penjumlahan vektornya maka sehingga kita dapat kalau misalkan ada seperti ini DE ditambah DF, yaitu hasilnya adalah vektor DG. Ya, tinggal ditambah sebenarnya sama saja seperti tadi. DF untuk mencari DG itu tinggal kita tambahkan vektor DF ditambah dengan vektor DE. Jadi misalkan kita punya DG-nya, kita mau mencari DF yaitu DF. Nah, ditambah dengan DE. DE ini sebenarnya kita bisa pindahkan DE menjadi di sini. Nah, karena kan panjangnya sama. Kita bisa pindahkan. Karena kita nggak bisa kita buat dulu aja. Nah, DE itu panjangnya sama dengan DG. Karena kan dia bentuknya jajar genjang kan. Kalau jajar genjang kan sisi ini dan sisi ini sama. Jadi kalau kita mencari DG bisa dengan menjumlahkan DF dan DE-nya secara langsung. DF-nya itu tadi berapa DF? DF itu 1,2. Kita lihat ya. DF 12, DE 30. 30. Kita tambahkan. Maka jadinya 1 tambah 3, 2 tambah 0. Hasilnya adalah 4, 2. Nah, sama kan? DG ini 4, 2. Jadi ada 2 ya. Tadi secara segitiga dan secara genjang. Tapi yang paling sering digunakan adalah secara segitiga. Tapi nanti tinggal kalau misalkan penjumlahan vektor tinggal ditambah aja. Gak perlu ribet untuk membuat grafiknya atau membuat ininya vektor-vektornya di diagram kartesius, tapi kita tinggal dijumlahkan. Kita tinggal jumlahkan vektor-vektornya. Nah, jadi itu mengenai penjumlahan vektor. Tinggal ditambah 1 tambah 3, 2 tambah 0. Nah, sekarang lagi kita lanjut selanjutnya mengenai pengurangan. Pengurangan vektor. Nah, ini kalau secara komponen seperti tadi ya. Kalau kita punya vektor A, vektor B, kita tinggal jumlahkan vektor komponen-komponen vektornya. Jadi tinggal A1 tambah B1, A2 tambah B2. Sama seperti yang tadi Ibu jelaskan di sebelumnya. Lalu selanjutnya mengenai pengurangan vektor. Kalau secara segitiga, pengurangan vektor itu seperti ini. Nah, kalau secara segitiga, kita buat ya vektornya. Misalkan kita punya vektor AB. Lalu ada vektor misalkan ada vektor sini ada
BC. Nah, kalau pengurangan vektor itu berarti, nah ini jadinya. Oke, sepertinya ada yang salah. Nah, gini. Ini jadi dari sini, terus ini AC. Nah, kita lihat, kita mau mencari vektor AC ya. Mencari vektor AC dengan cara sebenarnya berawal dari penjumlahan. Penjumlahan dari vektor AB ditambah dengan vektor BC. Nah, sekarang kita lihat tapi vektor AC itu, untuk mencari vektor AC itu tinggal ditambahkan kan seperti tadi, vektor AB ditambah dengan vektor BC. Nah, kita lihat tapi untuk mencari vektor BC, ini kan tandanya yang tadinya CB, kita ubah menjadi BC, otomatis apa? Panahnya juga harus ikut ya, dari B ke C, maka panahnya itu diubah. Yang tadinya ke atas ini, kalau BC berarti dari B ke C, maka tandanya berubah, sehingga kita gunakan kalau vektor BC itu sama dengan vektor min CB. Kalau kita mau mengubah tandanya atau mengubah arah panahnya dari BC, ini kita mau ubah dari CB ke BC, maka kita harus ubah yang tadinya CB ke BC, maka tandanya berubah, yang tadinya positif menjadi negatif. Maka sini AB dikurangin dengan, maka ditambah dengan min CB, sehingga AB dikurangin CB. Nah, inilah pengurangan vektor berawal dari yang tadinya kita penjumlahan. Kalau kita mau mencari AC, itu kita menjumlahkan AB ditambah BC. Tapi di sini kita punyanya CB, bukan BC. Kalau BC berarti kita mengubah tanda panahnya, arah panahnya. Arah panahnya kalau berubah, maka yang tadinya positif menjadi negatif. Negatif apa? Negatif BC. CB jadinya seperti ini deh untuk mencarinya. Tinggal dikurangkan. Itu kalau pengurangan. Sekarang coba kita mau mencari AC, maka tinggal kita kurangkan AB dikurangin CB. AC ya. AC, AB-nya berapa? Kita lihat AB-nya adalah 3 dari sini ya, 3 ini. 3 dikurangin dengan CB. CB-nya adalah min 2, min 3. Min 2, 3. Nah, nanti apakah hasilnya sama dengan vektor ini? AC itu adalah 50. Apakah sama? Kita cari. 3 dikurangin min 2, 3 dikurangin 3. Hasilnya adalah 3 dikurangin min 2, maka ditambah ya. Maka jadinya 5, di sini 0. Sama kan seperti ini. Nah, itu. Jadi kalau misalkan dikurang, tinggal dikurangin saja. Kalau secara matematis ya dikurangin. Tapi kalau ditambah, maka seperti biasanya yaitu ditambah. Kalau dikurangin, ini dikurangin dengan ini dikurangin dengan ini. Jadi itu mengenai pengurangan matriks bermula dari seperti ini. Yang tadinya penjumlahan, tapi karena dia ini posisinya panahnya diubah, supaya AC ini kan AB ditambah BC. BC itu kita mengubah arah CB, sehingga jadinya min. Maka jadinya ini. Kalau mencari pengurangan. Sekarang kita lihat yang selanjutnya, yaitu yang terakhir adalah perkalian vektor. Perkalian vektor. Kalau perkalian vektor di sini
Secara geografis, mengalihkan suatu vektor A dengan sebuah bilangan sama dengan menjumlahkan K buah vektor A yang segaris. Jika K-nya ini lebih dari 0 atau positif, maka K dikali vektor A itu searah. Arahnya itu searah dengan vektor A tersebut. Tapi kalau K-nya ini kurang dari 0 atau K-nya adalah bilangan negatif, maka arahnya jadi berlawanan arah. Nah, contoh di sini Ibu buatkan kalau secara geografisnya ya. Misalkan nih kita tadinya punya vektor AB. Kalau perkalian vektor itu maksudnya berarti mengkali lipatkan. Jadi misalkan kita punya vektor AB. Nah, vektor AB ini misalkan kalau 2 kali vektor AB, maka vektor AB-nya ada 2. Ini ke sini. Jadinya AC. AC ini adalah 2 kalinya AB. Karena apa? AC ini A ke B. AC ini dari penjumlahan AB ditambah BC. AB sama BC ini sama panjangnya. Sehingga AC ini bisa didapatkan bahwa AC itu 2 kalinya AB. AB ditambah AB terus AB lagi, maka menjadi AC. Jadi kalau misalkan 2 kalinya, maka si vektor AC ini panjangnya itu yang tadinya vektor AB adalah 1, 1, vektor AC itu 2 kali lipatnya vektor AB, yaitu menjadi 2, 2. Kalau misalkan sekarang kita punya vektor, kita buat vektor AD. AD ini kita lihat, AD ini adalah terbuat dari AB ditambah dengan AB ditambah dengan AB, ini nanti AB ditambah dengan AB. Jadi AB-nya ada 4 kali. Sehingga kita dapat tahu bahwa AD itu tinggal mengalihkan AB sebanyak 4 kali. Sehingga yang tadinya 1, 1 berubah menjadi 4, 4. Karena vektor AD ini adalah 4 kalinya vektor AB. Jadi itu kalau misalkan perkalian vektor. Perkalian vektor kalau misalkan K-nya itu yang tadi ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 1. Artinya kalau misalkan K-nya itu semakin besar, maka panjang vektornya ini semakin besar juga. Dan kalau misalkan K-nya itu positif, maka searah dengan vektor AB. Sekarang kalau misalkan K-nya negatif, kita mau menggandakan AB sebanyak 2 kali, tapi dia nah, kita lihat AB ini tadinya adalah 1, 1 ya, komponen AB. Nah, sekarang kita buat AE. AE ini itu 2 kalinya AB. Tetapi apa? Arahnya berubah ya. Arahnya berubah. Sebentar, kita lihat. Kalau arahnya berubah, kita lihat. Kalau arahnya berubah, berarti dia 2 kalinya. Jadinya min 2 dikali 1, 1. Sehingga jadinya min 2, min 2. Ini min 2, min 2. Kalau K-nya negatif, maka dia tandanya perlawanan. Yang tadinya AB ke sana, berubah menjadi beda arah. Jadi AE. Maka kalau misalkan ini tandanya berubah dan hasilnya negatif. Nah, jadi kalau misalkan secara geografi seperti ini. Tadi misalkan kita mau mencari vektor AC. AC itu tadi 2 kalinya AB. AC itu 2 kali dari vektor AB. Maka 2 dikali AB-nya adalah tadi 1, 1. Sehingga vektor AC adalah 2, 2. Nah, samakan seperti tadi, ini vektor AC 2, 2.
Sekarang kalau misalkan tadi vektor AD, kita lihat AD itu berapa kalinya AB? AD 1, 2, terus kita buat ini sini. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi AD itu adalah 4 kalinya AB. Maka tinggal kalikan 4 dikali AB-nya 1, 1. Jadinya 4, 4. Samakan seperti ini. Nah, adik 4, 4. Jadi seperti itu. Kalau misalkan K-nya ini bilangannya positif, yaitu misalkan contoh tadi 2 sama 4, itu searah dengan vektor A-nya. Searah dengan vektor A-nya di sini adalah vektor AB. Nah, itu searah. Tapi kalau misalkan K-nya sekarang kalau negatif, misalkan negatif 2 tadi. Negatif 2 adalah contohnya vektor AE. AE itu berlawanan min 2. Kalau min 2 kali min 2. AB itu min 2 dikali 1, 1. Jadinya min 2, min 2. Nah, tandanya berlawanan tuh AE. Jadi kalau misalkan negatif, itu tandanya berlawanan dengan vektor awalnya. Di sini vektor awalnya AB, arahnya ke sana, dari A ke B. Kalau vektor AE, ini 2 kalinya vektor AB, tapi dia negatif berarti arahnya berlawanan. Jadi seperti itu. Kalau misalkan perkalian vektor tinggal dikalikan. Misalkan min 2 dikalikan dengan setiap komponen vektornya. Jadinya min 2, min 2. Sama seperti tadi. Min 2, min 2. Jadi intinya seperti itu. Nanti kita kalau penjumlahan, pengurangan, dan perkalian vektor, ini tadi Ibu jelaskan mencari secara geografis dan secara komponen. Tetapi yang paling penting adalah biasanya kalian kalau dalam soal itu hanya mencari secara komponennya saja, tidak secara geografisnya. Tetapi di sini kan kalau matematika itu kalau tidak secara geografis, tidak dijelaskan secara geografis juga, maka itu tidak afdol. Maka dari itu Ibu jelaskan juga secara geografisnya. Walaupun nanti kalian hanya biasanya mencarinya dengan secara komponen, tinggal ditambah, dikurang, atau dikali seperti biasa. Nah, itu mengenai operasi pada vektor pembahasan hari ini. Nanti Ibu akan berikan soal latihan mengenai penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan perkalian vektor. Nah, sekian pembahasan Ibu mengenai vektor kali ini. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.